Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tegar Valius Speaker dari Institut Teknologi Kalimantan. Kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan nasionalisme. Sebelum berangkat tentang nasionalisme, maka perlu kita pahami terkait dengan wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara. Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bahasa Indonesia berdasar Pancasila dan Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bahasa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta pertahanan. Ketika kita bicara tentang nasionalisme Indonesia, maka kita artikan sebagai pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai Pancasila. Ada beberapa indikasinya. Yang pertama adalah menempatkan persatuan kesatuan, penting dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan. Yang kedua, menunjukkan sikap bela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang berikut adalah dasar-dasarnya pengamalan sila 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana kita sebagai ASN, sebagai pelaksana kebijakan publik, maka kita pengamalannya dari sila tersebut. ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini diambil dari sumber LAN, peta kompetensi dasar untuk mata diklat nasionalisme ASN. Kemudian kalau kita bicara tentang implementasi nilai Pancasila, kita akan uraikan setiap silanya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita seharusnya menempatkan Pancasila secara proporsional. Pancasila bukan sebagai agama. Yang kedua, ketuhanan dalam rangka Pancasila bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Yang ketiga, adanya nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam bentuk agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Bung Hatta ada dua, ke dalam dan keluar. Ke dalam berarti menjadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Maka negara menjalankan fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau yang keluar berarti kita menjadikan pedoman politik luar bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, pedoman abadi, dan keadilan sosial. Ini termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian implementasi nilai Pancasila yang ketiga terkait dengan persatuan Indonesia, yaitu pengakuan terhadap hak-hak asal-usul dari daerah yang bersifat istimewa seperti keberadaan daerah istimewa, desa, kampung, dan sebagainya. Kemudian poin keempat, implementasi nilai Pancasila di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu demokratis Indonesia yang bercirikan kerakyatan, kedaulatan rakyat, penghormatan terhadap suara rakyat. Yang kedua, permusyawaratan atau kekeluargaan, semangat musyawarah kekeluargaan di antar agama dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, hikmah kebijaksanaan, landasan etis dalam berdemokratis, musyawarah, dan pengambilan keputusan. Untuk sila kelimanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran negara mewujudkan keadilan sosial dalam 4 kerangka. Yang pertama, perwujudan realisasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan. Yang kedua, pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan. Yang ketiga, proses fasilitas akses atas informasi, layanan, dan sumber daya yang diperlukan. Keempat, mendukung atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Ini peran ASN sebagai pelaksana publik yang kita kenal ada 3, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK. Ini kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN. Kemudian ada melaksanakan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan NKRI. Kemudian di pasal 13 sampai 20-nya tentang jabatan ASN, ada jabatan administratif,
fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Kemudian ASN sebagai pelayan publik memiliki ruang lingkup, yaitu pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, serta pelayanan administratif. Kemudian peran ASN sebagai perangkat pemersatu bangsa. ASN bukan aparatur sipil daerah. Kemudian ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi. Yang ketiga, ASN menciptakan dan menjaga kondisi damai, netralitas ASN dan adil. Yang selanjutnya, mobilitas ASN antar daerah dan instansi. Yang terakhir, kebijakan afirmatif. Terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.